Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bisidqi wal amanah wa nahana 'anil kibzi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah, surat At-Taubah ayat yang ke-20. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah salat asar rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, di sore hari ini kita berada di tanggal 4 Muharram 1447 Hijriah. Tentunya kita baru memasuki hari keempat di tahun baru Hijriah, di mana tahun Hijriah ini adalah diambil dari kata hijrah atau diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi sebagai asal daripada perubahan yang terjadi di tengah umat Islam. Nah, ada 3 hal yang perlu kita ambil pelajaran setelah Rasulullah hijrah. Jadi tidak saja konsentrasi kita pada makna hijrah, tapi kita juga mesti melihat atau membaca sejarah apa yang dilakukan Nabi setelah hijrah. Kalau di ayat itu selalu dikaitkan hijrah dan jihad. Jadi apa jihad Nabi setelah hijrah? Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita ingat, yang bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita amalkan agar kita bisa menjadi masyarakat Madani kalau hari ini, kalau dulu masyarakat Madinah. Yang pertama kaum muslimin, yaitu Rasulullah ketika sampai di Mekah, di Madinah, belum sampai di kota Madinah, yaitu tepatnya di Kuba, yang beliau bangun itu adalah Masjid Kuba. Lalu setelah sampai di Madinah, juga yang pertama kali beliau bangun atau dia cari itu adalah tempat mendirikan masjid. Jadi bukan tempat tinggal, tapi malah tempat mendirikan masjid. Itulah sekarang terbangun Masjid Nabawi, dibangun di atas tanah anak yatim yang kembar, yaitu Sahal dan Suhail. Mereka ingin mewakafkan, menghibahkan tanahnya kepada Islam, pada Rasulullah. Lalu Rasulullah menolaknya karena kedua anak tersebut anak yatim, lalu dibeli kepada keduanya. Dan itulah terbangun Masjid Nabawi yang menjadi pusat peradaban umat ketika itu. Dan hari ini juga menjadi pusat peradaban bagi kita masjid. Jadi jangan sampai masjid kita ini hanya sekedar ritual untuk sholat saja. Bahkan prihatinnya kita antara jamaah satu di jamaah lain, sudah jelas satu tetangga tidak mau berlama-lama masjid, hanya sekedar sholat saja. Padahal tidak ada larangan orang bermusyawarah di masjid, belajar di masjid. Yang dilarang orang berdosa di masjid. Kemudian yang kedua yang dilakukan Rasulullah dalam membangun Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwarah, sehingga terjadilah masyarakat yang luar biasa, itu adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Orang Mekah dengan orang Madinah, jangankan beda wilayah, satu kampung saja, satu suku, berbeda suku saja sudah sering terjadi perkelahian ketika itu. Lalu orang Mekah dengan orang Madinah, orang Mekah disebut Muhajirin, orang Madinah disebut Ansar,
itu sudah jelas tidak saling kenal. Lalu berhasil mempersaudarakan mereka tidak sekedar saudara dalam sebutan, tapi benar-benar seperti saudara kandung. Jadi benar-benar si A ada saudaranya disaudarakan dengan si B. Misalnya kalau kita baca buku sejarah itu Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Saking hebatnya dan saking saling menghormatinya mereka, Sa'ad bin Rabi' adalah seorang Ansor yang terkaya, yang paling berada di Madinah. Lalu dia ingin berbagi dengan Abdurrahman bin Auf. Dia punya harta, separuh hartanya ambillah oleh Abdurrahman bin Auf. Dia punya istri 2, Pak Ibu, pilih. Disuruh pula pilih. Ini baca kita sejarahkan, dipilih biar dia ceraikan, nanti sudah habis masa idahnya nikahilah. Tapi Abdurrahman bin Auf dia katakan, mudah-mudahan Allah memberkatimu. Saya tidak butuh itu, saya butuh pasar. Di mana pasar? Bayangkan Pak Ibu, seorang sahabat yang menganggap saudaranya separuh hartanya diberikan, tapi Abdurrahman bin Auf tahu diri pula, tidak diambil begitu saja. Coba beda dengan kita, kalau ada yang perai, cari lagi yang perai kan. Abdurrahman bin Auf sudah jelas separuh ambillah, tapi Abdurrahman bin Auf tidak. Itu adalah harga diri. Dia lebih semangat, dia lebih menyenangi hasil pekerjaannya. Jadi tidak bangga dengan pemberian orang lain. Kalau hari ini kan bangga pemberian orang lain. Di apa macam-macam lah, dibelikan rumah gratis, semuanya fasilitas gratis, bangga. Abdurrahman bin Auf tidak. Kemudian yang memberi juga ikhlas, diberi juga. Jadi yang memberi juga ikhlas, yang menerima tidak mau menerima begitu saja. Jadi luar biasa timbal baliknya persaudaraan mereka ketika itu yang terjadi di Madinah. Dan itu mestinya dicontoh kepada kita. Artinya kalau kita sudah bersaudara, kasihnya memang ikhlas. Begitu juga kita yang rasanya sudah tidak pantas menerima, tangan lengkap, kaki lengkap, badan lengkap, jangan senangnya menerima hasil pemberian orang lain. Berusaha, ini yang kita ambil pelajaran. Yang terakhir adalah bahwa Rasulullah berhasil membangun peraturan atau membuat di Piagam Madinah. Kalau sekarang ini peraturan dalam masyarakat yang mengatur segala segi kehidupan, hak, kewajiban, kebebasan, toleransi, apa saja yang berpihak kepada semua masyarakat. Waktu itu ada kaum Muhajirin, Ansor, Yahudi, semuanya ternaungi dari dalam Piagam Madinah. Tidak ada satupun yang berani melanggar peraturan itu. Kalau berbeda kita sekarang ini, aturan terlalu banyak, kadang-kadang yang bikin yang melanggarnya. Tidak ada satupun yang kebal hukum di zaman Rasulullah. Jadi aturan itu dibikin untuk bersama. Rasulullah pun patuh dengan aturan itu. Jadi bukan saja pembuat hukum, bukan saja untuk masyarakat, tapi semuanya. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Mudah-mudahan mumpung kita masih suasana hijrah, marilah setelah hijrah yang kita lakukan, mari kita bangun masjid. Kemudian mari kita senantiasa mengeratkan persaudaraan dan senantiasa kita patuh terhadap aturan yang telah disepakati atau dibuat di tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.